Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putri, 61786206097, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A2 semester 6. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar pada kelas 3, tema 8 Praja Munda Karana, subtema 3 pembelajaran 5 untuk memenuhi salah satu tugas mikro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ya Bu. Ya. Ya, ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Dani. Nah, di sini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya, memeriksa kehadiran kalian dulu. Andika Hendro Pratama, Hadir. Mesya Nata Fazila, Hadir. Akbar Ajidila Ramadhani, Muhammad Habib Rizky Ramadhani, Hadir. Muhammad Rafa Ilyasa, Hadir. Az-Zahra Tri Ramadhani. Hadir. Lengkap ya hari ini, berarti tidak ada yang sakit ataupun izin. Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu petunjuk yang ada di tempat umum, mengenai diagram. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai semboyan bangsa Indonesia. Dan di sini ada yang tahu nggak sih apa kegunaan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan? Ya. Biar nggak kecelakaan. Biar nggak kecelakaan. Terus apa lagi? Mentaati peraturan. Benar, mentaati peraturan. Ada lagi? Oke. Lalu kita. Nah, kali ini pada pembelajaran 5 ini kita akan mengenal rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang ada di persimpangan kiri dan kanan. Yang ada persimpangan kiri, persimpangan kanan, ada tikungan ke kanan, tikungan ke kiri, lalu ada turunan, lalu ada persimpangan dan pengarah tikungan ke kanan dan ke kiri. Nah, di situ tidak hanya rambu lalu lintas yang ada di jalan, namun juga ada rambu lalu lintas yang sering kalian jumpai. Seperti tanda P disret itu berarti dilarang parkir. Benar, pinter banget. Berarti dilarang parkir. Kalau tanda S disret berarti dilarang. Ayo, dilarang apa kalau S seret? S itu menandakan stop atau berhenti. Berarti kalau S-nya disret itu menandakan dilarang berhenti pada jalur tersebut. Terus ada dilarang putar balik seperti ini. Lalu ada hati-hati. Ada lalu lintas 2 arah. Ada yang namanya parkir area. Ada juga zebra cross dan lain sebagainya. Ini termasuk rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang dibuka buku kalian halaman 145 pembelajaran 5 subtema 3. Ini yang awal. Di sini Ibu ingin meminta Mas Dika untuk membaca yang pertama. Agak keras ya Mas Dika. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam, selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Rambu petunjuk masjid, rambu petunjuk rumah sakit,
rambu petunjuk tempat pom bensin. Ya, terima kasih. Nah, selain ada rambu-rambu lalu lintas tersebut, ada juga yaitu rambu petunjuk tempat yang digunakan biasanya kalau ada rambu rumah sakit, ada rambu puskesmas, ada rambu rumah makan, ada rambu pantai, ada rambu tempat seperti jembatan, terus ada rute arah jalan. Ini disebut dengan rambu petunjuk tempat. Di situ kalian sudah membaca yaitu manfaat untuk rambu lalu lintas, yaitu untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, sama halnya juga rambu petunjuk tempat, yaitu untuk mengetahui kemana arah kalian ingin pergi. Mengerti? Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang dilihat yang ayo berlatih. Di sini Ibu akan membacakan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah, lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Dibuka halaman 146 atas sendiri. Nah, di situ ada gambar pom bensin, ada gambar masjid, dan ada gambar rumah sakit. Saya ingin menunjuk, Ibu ingin menunjuk Mbak Mesya, arah masjid berarti arah ke kiri. Nah, Mas Rafa untuk pom bensin berarti mengarah ke lurus. Kalau yang rumah sakit kemana Mas Dani? Ke kanan. Nah, selanjutnya perhatikan papan petunjuk berikut ini. Ada masjid, ada pura, ada vihara. Nah, di sini ada keterangan di bawahnya yaitu Siti beragama Islam, Jayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah yang harus mereka lalui? Berarti kalau Siti berjalan ke arah lurus, benar. Kenapa kok ke arah lurus? Karena Siti beragama Islam. Berarti menuju ke masjid. Lalu Dayu harus berjalan ke arah kanan. Mengapa kok ke arah kanan? Karena Dayu beragama Hindu menuju ke pura. Lalu Lani harus berjalan ke arah kiri. Mengapa kok ke arah kiri? Karena Lani beragama Buddha. Buddha menuju vihara. Ya, benar banget. Nah, sekarang di sini yang ayo berlatih coba dilihat. Yang bawah sendiri, ayo berlatih. Ada, berarti selanjutnya. Nah, itu. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Nah, dibuka halaman selanjutnya, halaman 148. Di situ Ibu meminta kalian untuk berkelompok 2 orang, masing-masing 2 orang, yaitu memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan pada laporan pengamatan tersebut untuk mengetahui keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Nah, sekarang kalian harus berkelompok 2-2 ya. Tiara sama kita. Nah, sudah semua anak-anak? Nah, setelah itu kita akan memasuki pembelajaran matematika yaitu mengenai diagram. Di sini Ibu mempunyai pengertian mengenai diagram. Diperhatikan ya. Diagram batang adalah bagian batang yang akan menampilkan
grafik batang vertikal atau horizontal dan memiliki lebar yang sama dan batang yang terpisah. Nah, di sini kita akan menggunakan diagram batang. Ada dua jenis diagram batang, yakni diagram batang vertikal atau tegak dan horizontal atau datar. Ibu akan memberikan contoh bagaimana mengetahui diagram batang vertikal atau horizontal. Seperti contoh soal berikut ini. Setelah pelaksanaan sensus penduduk di suatu kelurahan, maka diketahui jumlah warga dalam setiap RT adalah sebagai berikut. RT 1 pria 70 jiwa, wanita 90 jiwa. Nah, di sini RT 3 pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 4 pria 40 jiwa, wanita 65 jiwa. Seperti ini contoh diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal tadi seperti yakni diagram vertikal atau tegak itu seperti ini. Nah, di sini kalau contoh diagram batang horizontal berarti datar. Nah, sekarang dilihat yang halaman 149. Setelah kalian membuat laporan pengamatan mengenai keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat kelompok, sekarang kalian buat laporan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram batang, yaitu vertikal, yaitu yang tegak. Silahkan dikerjakan berkelompok. Nah, setelah kalian mengerjakan diagram batang mengenai hasil wawancara dalam bentuk diagram tersebut, sekarang kalian perhatikan yaitu ibu mempunyai gambar burung Garuda yang di bawahnya ada semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Tahu apa semboyan bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu untuk mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di situ halaman 149, apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Ada apa saja? Tolong sebutkan satu persatu. Agama di sini ada beberapa agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, terus agama Kristen, agama Hindu, terus Katolik, ya, dan sebagainya. Lalu ada apa lagi keragaman yang ada di kelas kalian? Suku atau adat istiadat. Lalu ada apa lagi? Bentuk fisik. Nah, yang sering kalian temui yang ada di kelas kalian yaitu bentuk fisik. Bentuk fisik tersebut ada apa saja? Hitam, rambut keribu, ya. Terus ada yang gemuk, ada yang kurus, terus ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang pendek, dan sebagainya. Lalu ada apa lagi? Bahasa yang digunakan. Nah, biasanya bahasa yang akan digunakan ini biasanya kalau mereka dari Pulau Jawa berarti memakai bahasa Jawa, atau kalau nggak gitu dari Medan gitu mungkin bahasa Batak atau apa, bisa jadi ya. Lalu dibuka halaman 150 yang atas sendiri. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Di situ diskusikan bersama temanmu satu kelompok tersebut. Silahkan diisi. Nah, sudah semua? Sudah.
menceritakan hasil diskusi di depan teman-temanmu itu tadi mengenai menjaga kerukunan di kelasmu. Ada yang mau itu, ada yang mau? Ya. Ayo. Nomor 1. Dalam menjaga kerukunan di kelasmu, kamu harus saling tolong menolong antar teman. ya, contohnya seperti apa? Saling tolong menolong. Membersihkan membersihkan kelas apabila ada teman yang piket atau ya benar, atau meminjamkan pulpoin atau alat tulis yang lainnya kalau temannya tidak punya pulpoin. Lalu ada lagi nomor 2. Ya. Menghormati dan mematuhi guru. Ya, menghormati dan mematuhi guru. Di situ menghormati dan mematuhi guru tersebut wajib hukumnya untuk siswa-siswa sopan santun terhadap guru. Terus nomor 3. Ya, Mas Rafa apa? Saling menghargai satu sama lain. Nah, di situ saling menghargai satu sama lain seperti halnya toleransi. Di situ toleransi bisa agama. Tadi ada suku dan ada istiadat seperti itu ya. Lalu nomor 4. Santun dalam berbicara kepada teman. Nah, santun dalam berbicara, tidak boleh berbicara kasar kepada teman agar tidak menimbulkan pertengkaran. Lalu nomor 5. Nomor 5. Ya benar, tidak saling mengejek sesama teman. Itu tidak boleh juga, supaya agar tidak menimbulkan pertengkaran sesama teman juga. Nah, di situ ada banyak perbedaan atau keberagaman. Namun halnya sebagai siswa, kalian harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan tersebut saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keberagaman tersebut menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, setelah kalian mempelajari semboyan bangsa Indonesia tadi, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih untuk nyanyian Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah mempelajari mengenai rambu-rambu petunjuk arah untuk mengetahui tempat. Lalu diagram belakang. Lalu semboyan bangsa Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga dalam pembelajaran hari ini menambah semangat kalian untuk belajar. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini mari kita berdoa. Nah, silakan Mas Dika untuk memulainya. Berdoa mulai. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Nah, Berdoa selesai. terima kasih untuk hari ini. Silahkan pulang masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi